Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini, kita mau bongkar sesuatu yang, mungkin sering Anda anggap remeh nih, yaitu gimana caranya produk atau layanan itu bisa sampai ke tangan Anda. Kita bakal menyelami bab 12 dari materi prinsip pemasaran. Fokusnya itu di saluran pemasaran. Sumber kita jelas ya, buku teks pemasaran yang jadi pegangan. Nah, misi kita kali ini bukan cuma sekedar meringkas, tapi benar-benar memahami jaringan tak kasat mata yang bekerja keras mengantarkan nilai buat Anda. Kalau ingat 4P, nah kita dalami banget yang P untuk place atau tempat ini. Siap mengungkap perjalanan di balik layar ini? Siap. Jadi konsep intinya itu ada yang namanya jaringan pengiriman nilai atau value delivery network. Idenya itu gini, perusahaan nggak mungkin jalan sendiri. Pasti ada ekosistemnya. Ada pemasok, ada distributor, terus ya Anda sebagai pelanggan. Semuanya ini bermitra. Buat apa? Ya buat menciptakan dan mengantarkan nilai tadi. Nah, di dalam jaringan gede ini ada yang lebih spesifik. Namanya saluran pemasaran atau ya saluran distribusi. Ini tuh isinya organisasi-organisasi yang saling bergantung. Tugas mereka yaitu bikin produk atau jasa jadi tersedia, siap Anda pakai atau konsumsi. Saling bergantung ya? Jadi ini bukan sekedar makelar gitu yang mungkin cuma nambahin harga aja. Apa sih nilai tambah mereka yang beneran? Kok produsen mau repot-repot kerja sama? Nah, pertanyaan bagus itu. Jauh banget dari sekedar makelar. Para perantara ini, mereka punya fungsi-fungsi vital. Dan seringkali mereka bisa jalanin fungsi ini lebih efisien daripada produsennya sendiri loh. Anggap aja mereka itu kayak indranya perusahaan di pasar. Mereka ngumpulin informasi soal pelanggan, soal pesaing. Terus mereka juga jadi corong lewat promosi. Mereka juga yang bangun kontak sama calon pembeli. Yang penting lagi nih, mereka bantu mencocokkan. Mencocokkan? Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi misalnya menyesuaikan penawaran sama kebutuhan Anda. Mungkin dengan ngemas ulang atau ngerakit produknya. Oh, kayak bikin paket bundling gitu mungkin ya. Bisa jadi, atau menyesuaikan ukuran misalnya. Mereka juga tangani negosiasi. Terus distribusi fisik, ini soal transportasi, penyimpanan barang. Kadang juga kasih pembiayaan, dan yang nggak kalah penting, mereka ikut nanggung resiko. Risiko? Risiko apa tuh yang ditanggung perantara? Ya risiko barangnya nggak laku, kan mereka nyetok. Risiko barang rusak pas disimpan atau diangkut, itu mereka ikut nanggung. Oke. Jadi perannya kompleks banget ya. Terus strukturnya gimana? Apa selalu sama aja? Atau beda-beda modelnya? Misalnya nih, kalau saya beli langsung dari website produsennya, itu masuk kategori mana? Nah itu contoh pas buat saluran pemesanan langsung, direct marketing channel istilahnya. Nggak ada perantara sama sekali, produsen jual langsung ke Anda. Selain website, ya contoh lain kayak Amway atau Mary Kay, mereka pakai perwakilan kan? Atau Jayco yang jual asuransi lewat telepon atau online. Ini model paling simple. Paling simpel ya. Tapi kan kebanyakan barang yang kita beli di toko, kayak sabun mandi, snack, itu pasti nggak langsung dari pabriknya kan? Betul sekali, mayoritas itu pakai saluran pemasaran tidak langsung, indirect, yang ini melibatkan satu atau lebih perantara. Bisa cuma pengecer aja, kayak supermarket tempat Anda beli sabun tadi. Atau bisa juga ada grosirnya. Grosir beli banyak dari pabrik, terus jual lagi ke toko-toko kecil. Makin banyak tingkatannya, ya makin panjang salurannya. Oh ya, buat pasar bisnis, B2B gitu, strukturnya bisa beda lagi. Sering lebih khusus jalurnya. Nah, ini menarik. Kalau ada banyak pihak nih, produsen, grosir, pengecer, yang tujuannya mungkin agak beda tapi saling butuh, ini kayaknya resep buat gesekan ya? Atau konflik gitu? Tepat sekali. Potensi konflik saluran atau channel konflik itu gede banget. Dan konfliknya bisa macam-macam. Ada konflik horizontal. Ini antar perusahaan di level yang sama. Bayangin aja dua dealer mobil merek X di kota Anda, saling sikut soal harga atau wilayah jualan. Wah, iya. Sering lihat tuh. Terus ada konflik vertikal. Ini antar level yang beda di saluran yang sama. Misalnya, produsennya kesel sama kinerja grosirnya. Atau sebaliknya, pengecer ngerasa kebijakan dari produsen ngerugin mereka. Contoh di buku teks soal waralaba McDonald's yang kadang nggak sepaham sama kantor pusatnya, nah itu contoh konflik vertikal yang klasik. Wah, kalau konflik terus, bisa ganggu pasokan ke kita dong sebagai konsumen. Gimana perusahaan ngelola potensi konflik ini? Biar sistemnya tetap jalan lancar gitu.
Apa dibiarin aja atau ada caranya? Iya, nggak bisa dibiarin dong. Justru karena ada potensi konflik ini, muncullah struktur yang lebih terorganisir. Namanya sistem pemasaran vertikal atau VMS, Vertical Marketing System. Ini intinya struktur di mana produsen, grosir, pengecer itu nggak lagi jalan sendiri-sendiri, cuma transaksi aja. Tapi mereka bertindak sebagai satu sistem yang terpadu. Tujuannya ya jelas, koordinasi lebih bagus, konflik lebih gampang dikelola. Sistem terpadu. Bentuknya gimana tuh? Apa berarti satu perusahaan kuasai semuanya dari hulu ke hilir? Bisa jadi, itu namanya VMS korporat. Jadi satu perusahaan punya semua tahapannya, dari produksi sampai jualan ke Anda. Zara itu contoh yang sering disebut, mereka kontrol hampir semua rantai nilainya. Wow, keren juga ya kalau bisa gitu. Tapi kayaknya nggak semua bisa kan? Iya, nggak semua. Makanya ada bentuk lain, VMS kontraktual. Di sini, perusahaan-perusahaan independen di level yang beda, mereka kerjasama tapi diikat sama kontrak. Bentuk paling terkenalnya waralaba atau franchise. Coba pikirin aja, jaringan MCD, KFC, hotel kayak Holiday Inn, atau dealer mobil Ford. Itu semua contoh waralaba. Ada perjanjian jelas antara si pemberi waralaba, franchiser, sama penerimanya, franchisee. Ini umum banget. Oke, jadi ada yang dimiliki sendiri, ada yang pakai kontrak, ada lagi. Ada satu lagi yang agak unik, VMS teradministrasi. Di sini, koordinasinya itu nggak muncul karena kepemilikan atau kontrak resmi, tapi lebih karena kekuatan dan pengaruh salah satu anggota saluran. Contoh paling gampang, ya pengaruhnya peritel raksasa kayak Walmart ke pemasoknya, misalnya P&G atau Clorox. Mereka kan nggak dimiliki Walmart, tapi ya mereka harus nurut standar dan permintaan Walmart. Kenapa? Karena porsi bisnis dari Walmart itu gede banget buat mereka. P&G bahkan sampai punya tim khusus, namanya CBD, Customer Business Development, yang fokusnya ya kerjasama erat sama pengecer besar kayak Walmart ini. Ini nunjukin ada kekuatan halus yang kadang lebih ngiket dari kontrak. Menarik ya kekuatan pasar itu. Jadi VMS itu cara integrasi vertikal. Ada model kerjasama lain nggak? Misalnya kalau dua perusahaan sejajar gitu kerjasama? Ada dong, itu namanya sistem pemasaran horizontal. Jadi dua atau lebih perusahaan di level yang sama, mereka gabung buat manfaatin peluang baru. Contoh gampangnya ATM bank yang ada di dalam minimarket atau supermarket, kan sama-sama untung tuh. Oh iya, sering lihat itu. Terus ada juga yang makin umum sekarang, sistem distribusi multisaluran. Maksudnya, satu perusahaan pakai lebih dari satu saluran pemasaran. Buat apa? Buat jangkau segmen pelanggan yang beda-beda. Contohnya Dell. Mereka jual langsung kan lewat online atau telepon, tapi mereka juga jual lewat toko kayak Best Buy atau mungkin di sini kayak toko elektronik besar. Buat jangkau Anda yang mungkin pengen lihat barangnya dulu sebelum beli. Intinya fleksibilitas. Oke, jadi banyak banget ya pilihan strukturnya. Nah, setelah paham opsi-opsi ini, gimana perusahaan putusin mau pakai yang mana? Prosesnya gimana tuh desain salurannya? Nah ini proses krusial. Nggak bisa asal pilih. Mulanya itu dari analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan Anda itu apa? Maunya harga murah? Atau pengiriman cepat? Atau butuh layanan purna jual yang bagus? Atau pilihan produknya harus banyak? Beda pelanggan, beda prioritas kan? Nah, setelah paham itu, baru perusahaan netapin tujuan salurannya. Misalnya, mau jangkau berapa persen pasar sih? Atau mau citra merek yang kayak di mana? Baru deh identifikasi alternatif saluran utamanya. Alternatif ini maksudnya milih jenis perantaranya tadi ya? Kayak Dell yang pakai banyak cara itu. Betul. Milih jenis perantara itu satu hal penting. Tapi ada lagi yang nggak kalah strategis. Nentuin jumlah perantaranya. Jumlah perantara? Maksudnya? Ya, mau berapa banyak toko atau distributor sih yang bakal jual produk kita di satu wilayah? Ini bukan sekedar angka loh. Ini strategi inti banget. Strategi jumlah perantara? Ada pilihan apa aja emangnya? Saya bayanginnya sih kalau mau produk laku keras, ya dijual aja di sebanyak mungkin tempat kan, biar gampang dicari. Nah, itu salah satu strategi. Namanya distribusi intensif. Tujuannya yaitu menempatkan produk di sebanyak mungkin outlet. Biar ada di mana-mana, cocok buat barang sehari-hari, permen, minuman ringan, sabun, pasta gigi, barang yang kita beli nggak pakai mikir panjang. Ketersediaan itu kunci. Oke, itu yang serbu pasar gitu ya?
ada strategi lain? Ada yang kebalikannya banget, namanya distribusi eksklusif. Produsen sengaja loh membatasi jumlah perantara yang boleh jual produknya. Kadang cuma 1 atau 2 dealer aja di satu wilayah yang luas. Ini sering dipakai buat barang-barang mewah, mobil sport, jam tangan mahal kayak Rolex, atau baju desainer. Tujuannya apa? Ya buat bangun citra eksklusif, biar terasa spesial. Terus juga biar bisa kontrol layanan pelanggannya, biar tetap premium, dan jaga kontrol harga juga. Wah, jadi biar kesannya susah dicari, tapi bergengsi gitu ya. Menarik. Jadi ada yang serba ada yang super terbatas. Ada jalan tengahnya nggak? Tentu ada, ini yang paling sering dipakai mungkin ya, namanya distribusi selektif. Jadi perusahaan pakai lebih dari satu perantara, tapi nggak semua yang mau disuruh jual, dipilih-pilih gitu. Selektif. Jadi perusahaan milih mitra berdasarkan kriteria tertentu. Mungkin reputasinya bagus, atau punya kemampuan teknis tertentu, atau target pasarnya cocok. Ini sering buat produk kayak elektronik, alat rumah tangga, furnitur. Jadi cakupan pasarnya lumayan bagus, tapi perusahaan tetap bisa jaga kontrol lebih baik dan bangun hubungan kerja yang lebih erat sama mitranya dibanding kalau pakai distribusi intensif. Pilihan antara tiga ini, intensif, eksklusif, selektif, wah itu keputusan strategis banget. Oke, jadi udah susah payah nih ngerancang saluran yang pas, milih strukturnya, nentuin mau seberapa banyak perantaranya. Udah selesai gitu aja tugasnya, gimana mastiin para mitra ini toko, dealer, distributor beneran kerja sesuai harapan perusahaan. Nah, ini dia. Pekerjaannya justru baru mulai di tahap manajemen saluran pemasaran. Ini proses yang jalan terus, nggak berhenti. Pertama, jelas pemilihan anggota salurannya. Nggak bisa sembarang toko diajak kerjasama kan, harus cocok sama target pasar dan citra merek yang mau dibangun. Kedua, ini yang krusial banget, pengelolaan dan motivasi anggota saluran. Perusahaan nggak bisa lepas tangan gitu aja. Harus terus bangun hubungan baik, kasih dukungan, mungkin insentif, pelatihan, biar mereka semangat jualin produk kita dan ngelayanin pelanggan dengan baik. Ingat contoh tim CBD-nya P&G tadi? Itu salah satu bentuk pengelolaan hubungan yang canggih. Ketiga, ya harus ada evaluasi kinerja secara rutin. Dilihat mana nih mitra yang performanya bagus, mana yang kurang, kenapa, terus gimana cara memperbaikinya. Harus ada feedback terus-menerus. Pas ngelola hubungan sama mitra ini, ada aturan main hukumnya nggak sih? Misalnya, boleh nggak sih produsen maksa dealer cuma boleh jual produk dia aja, nggak boleh jual produk pesaing? Nah, itu masuk ke area hukum dan kebijakan publik. Hati-hati di sini. Praktek kayak exclusive dealing, dealer cuma boleh jual produk satu produsen, atau exclusive territorial agreements, dealer cuma boleh jual di wilayah tertentu, itu kadang boleh, kadang enggak. Bisa jadi ilegal kalau ternyata praktek itu secara signifikan menghambat persaingan di pasar. Terus ada juga tying agreements. Itu maksa dealer beli produk A yang mungkin kurang laku, biar bisa dapat produk B yang lagi laku keras. Nah, yang kayak gini seringkali dianggap ilegal. Jadi perusahaan kudu pinter-pinter, jangan sampai melanggar aturan persaingan usaha. Sip. Kita udah ngobrolin soal jaringannya, strukturnya, strateginya, ngelola hubungannya. Tapi, kita belum ngomongin soal barangnya itu sendiri. Gimana produk fisik ini beneran pindah tempat? Dari pabrik, mungkin nyebrang laut, masuk gudang, sampai akhirnya bisa kita ambil di rak toko atau diantar kurir ke rumah. Ini kan bagian penting banget ya. Penting banget. Ini kita masuk ke dunia logistik pemasaran, atau sering juga disebut distribusi fisik. Ini nyangkup semua kegiatan, dari mulai perencanaan, implementasi, sampai pengendalian aliran fisik barang, jasa, dan juga informasi terkait. Dari titik asal sampai ke titik konsumsi. Tujuannya, ya buat memenuhi kebutuhan Anda sebagai pelanggan secara menguntungkan buat perusahaan. Logistik ini bagian operasional dari payung yang lebih besar lagi, yaitu manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Yang ini ngelihat alirannya lebih luas lagi, dari bahan baku sampai produk jadi di tangan Anda. Oke, tujuannya apa sih logistik ini? Cuma biar barangnya nyampe gitu aja? Atau ada target lain? Misalnya harus cepat atau harus murah? Nah, itu dia. Dua-duanya penting, tapi seringkali tarik-menarik. Mau cepet banget, biasanya mahal. Mau murah banget, mungkin agak lama sampainya. Tujuan utama logistik itu adalah memberikan tingkat layanan pelanggan yang ditargetkan dengan biaya serendah mungkin. Ini trade-off klasik dalam bisnis. Kuncinya adalah nemuin keseimbangan yang pas. Seberapa cepat pelanggan Anda mau, seberapa penting stok selalu ada, itu yang nentuin seberapa canggih dan mahal sistem logistik yang dibutuhkan.
Oke, nemuin keseimbangan ya. Terus, apa aja sih mesin penggerak utama dalam logistik ini? Fungsi-fungsi kuncinya apa aja? Ada beberapa fungsi inti yang harus dikelola dengan baik. Pertama, pergudangan atau warehousing. Mau nyimpen barang di mana, butuh berapa gudang, lokasinya di mana strategisnya, terus tipe gudangnya gimana. Apa cuma buat nyimpen jangka panjang, atau butuh pusat distribusi, distribution center, yang canggih buat barang keluar masuk cepat. Kedua, manajemen persediaan atau inventory management. Ini soal ngatur stok, berapa banyak barang yang harus disimpan. Kalau kebanyakan, biaya simpannya tinggi, risiko rusak juga ada. Kalau kedikitan, wah bisa kehabisan stok, pelanggan kecewa. Makanya ada konsep kayak just in time yang tujuannya minimalkan stok di gudang. Oh, JIT itu ya. Sering dengar. Teknologi bantu nggak di sini? Banget. Teknologi kayak RFID itu loh, chip kecil yang bisa dilacak otomatis itu revolusioner buat manajemen persediaan dan pelacakan barang. Bayangin aja ada rak pintar di gudang yang tahu kapan harus pesan barang lagi secara otomatis. Fungsi ketiga, jelas, transportasi. Milih moda angkutnya. Mau pakai truk, kereta api, kapal laut, pesawat udara, atau malah pipa kalau buat cairan atau gas. Masing-masing ada plus-minusnya soal biaya, kecepatan, kapasitas, jangkauan. Dan seringkali nggak cuma pakai satu moda, tapi kombinasi, namanya transportasi multimoda. Contohnya, trailer truk diangkut pakai kereta api, itu namanya piggyback, biar efisien. Keempat, jangan lupa, manajemen informasi logistik. Logistik modern itu sangat bergantung sama aliran informasi yang cepat dan akurat. Informasi soal pesanan, penagihan, status pengiriman, tingkat stok. Sistem kayak EDI, Electronic Data Interchange, buat tukar data antar perusahaan, atau VMI, Vendor Managed Inventory, di mana pemasok yang ngelola stok di gudang pelanggan, itu bantu banget bikin aliran informasi lancar. Wah, banyak banget ya komponennya. Gudang, stok, truk, kapal, data. Gimana caranya biar semua ini kerja bareng dengan mulus, nggak saling tunggu, atau malah tabrakan informasinya? Kan kompleks banget kelihatannya. Nah, itu dia tantangannya. Kuncinya ada di manajemen logistik terintegrasi. Integrated Logistics Management. Ini bukan cuma soal bikin tiap fungsi, gudang, transportasi, dan lain-lain jadi efisien sendiri-sendiri, tapi ngelihat semuanya sebagai satu sistem yang nyambung. Gimana caranya? Pertama, butuh kerjasama tim internal yang solid banget. Tim pemasaran, penjualan, keuangan, operasi, logistik, semua harus sering ngobrol dan koordinasi. Keputusan satu tim itu bisa ngaruh banget ke logistik. Misalnya tim marketing bikin promo besar-besaran, tim logistik harus siap stok dan pengirimannya. Oke, internal harus kompak. Terus? Kedua, perlu bangun kemitraan eksternal yang kuat. Sama siapa? Ya sama pemasok, sama pelanggan juga. Dan terutama, sama penyedia logistik pihak ketiga atau Third Party Logistics Providers, disingkat 3PL. Ini perusahaan spesialis logistik. Mereka bisa ngambil alih sebagian atau bahkan seluruh fungsi logistik perusahaan lain. Dan seringkali, mereka bisa melakukannya lebih efisien dan efektif karena mereka fokus dan punya skala besar. Contoh di materi Anda, UPS yang nggak cuma antar paket, tapi bisa kelola seluruh logistik globalnya Toshiba, nah itu contoh kekuatan 3PL. Sip. Satu isu lagi nih yang kayaknya makin hari makin penting, soal keberlanjutan atau sustainability. Gimana isu lingkungan ini masuk ke hitungan logistik dan rantai pasokan? Apa ini cuma nambah-nambahin biaya aja buat perusahaan? Dulu mungkin dianggap gitu ya, cuma beban, tapi sekarang justru sebaliknya, seringkali enggak. Rantai pasokan berkelanjutan atau green supply chains itu memang makin penting. Alasannya banyak. Ada tekanan dari regulasi pemerintah, ada tuntutan dari konsumen juga, Anda mungkin salah satunya kan. Di teks disebut 50% milenial katanya rela bayar lebih buat produk ramah lingkungan. Terus ada juga soal tanggung jawab sosial perusahaan. Tapi yang menarik, langkah-langkah hijau ini seringkali sejalan sama efisiensi. Misalnya, ngurangin pemakaian energi di gudang, ngoptimalkan rute transportasi biar hemat bahan bakar dan kurangi emisi, ngurangin limbah kemasan. Itu semua kan ujung-ujungnya bisa nurunin biaya operasional juga. Jadi ini bisa jadi win-win solution. Contohnya naik dengan HIC Index-nya. Mereka pakai itu buat ngukur dampak lingkungan dari pemasok-pemasok mereka di seluruh dunia. Ini nunjukin komitmen serius ke arah sana, dan seringkali juga bikin operasinya lebih efisien. Luar biasa ya. Ternyata di balik sebotol minuman,
atau gadget yang kita beli itu ada proses yang kompleks banget. Jadi dari obrolan kita ini, jelas banget ya, saluran pemasaran itu bukan cuma sekedar pipa tempat barang ngalir gitu aja. Ini benar-benar sebuah jaringan pengiriman nilai yang hidup, penuh strategi, penuh hubungan antar mitra, ada potensi konfliknya juga. Dan semuanya ditopang sama mesin logistik yang rumit, yang tujuannya ya mastiin nilai itu sampai ke tangan Anda. Rasanya jadi lebih menghargai barang yang kita beli ya. Betul sekali. Obrolan ini nunjukin betapa krusialnya integrasi, kemitraan, dan manajemen yang cermat dalam bisnis modern. Kemampuan buat ngerancang, ngelola, dan mengoptimalkan jaringan ini, baik aliran fisik barangnya maupun aliran informasinya, itu bisa jadi sumber keunggulan kompetitif yang luar biasa. Perusahaan yang jago di sini biasanya jadi pemimpin pasar. Jadi nanti kalau Anda lagi belanja, coba deh sempetin mikir sejenak. Bayangin perjalanan panjang dan rumit di balik produk itu. Ada jaringan kerja keras di baliknya supaya Anda bisa dapat apa yang Anda mau, kapan dan di mana Anda mau. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan. Kita kan udah lihat ya gimana teknologi bisa mengganggu saluran yang udah mapan, kayak Uber di transportasi atau e-commerce di retail. Kira-kira ke depan nih, dengan teknologi baru kayak AI, drone pengantar barang, atau mungkin blockchain buat transparansi rantai pasok. Menurut Anda, industri mana lagi ya yang bakal ngalamin perombakan besar-besaran dalam cara nilai itu dikirimkan ke pelanggan? Dan kira-kira bentuknya bakal kayak gimana nanti? Wah, pertanyaan menarik itu buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita tentang dunia saluran pemasaran yang ternyata begitu kaya dan strategis ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.